Selamat pagi, siang, sore bagi teman-teman semua. Pada malam kali ini, saya akan membuat beberapa metode dalam memanajemen risiko hedging rate menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu hedging strategi dan juga berspekulasi. Langsung saja masuk pada pembahasan pertama, yaitu kita akan membahas teknik hedging strategi jangka pendek ya. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu tahu apa sih itu hedging. Hedging di sini adalah sebuah metode yang digunakan untuk melindungi risiko keuntungan atau investasi. Dalam hal ini, karena kita membahasnya hedging jangka pendek, maka risiko berinvestasi yang dengan waktu yang relatif singkat. Biasanya periodenya mungkin hanya beberapa minggu, beberapa bulan, dan mungkin maksimal sekitar 1 tahun lah. Dalam metode hedging jangka pendek ini kita mempunyai beberapa opsi ya. Yang pertama yang saya ambil yaitu yang pertama ada kontrak futures, opsi, forward, swap, dan short selling. Yang pertama mungkin akan kita bahas kontrak futures ya, yaitu sebuah metode hedging dengan menggunakan atau melibatkan antara pembelian dan penjualan yang relevan dengan beberapa aset yang diinginkan. Seperti contohnya kontrak futures ini digunakan untuk mengunci harga dan mengurangi risiko perubahan harga di masa yang akan datang, sehingga harganya sudah kita kunci di saat ini. Jadi ketika sekarang harga 15.000 ya, beberapa waktu yang akan datang juga harganya 15.000. Dalam hedging jangka pendek ini, futures dapat diambil untuk mengurangi exposure terhadap fluktuasi harga yang tidak menentu dan sewaktu-waktu. Yang kedua yaitu ada opsi. Kontrak opsi ini merupakan hak tetapi tidak sebuah kewajiban ya. Apakah hak tersebut dapat digunakan atau tidak ya, kita mempunyai opsi atau hak tapi kita tidak diberi kewajiban, jadi opsional saja. Di sini untuk membeli atau menjual harga pada periode tertentu. Opsi ini digunakan ketika opsi hedging ini digunakan ketika nilai investasi digunakan sesuai dengan harga yang kita inginkan. Jadi mungkin ketika kita menginginkan harga ini naik, maka opsi ini kita dapat gunakan. Yang kedua yaitu ada forward, yaitu teknik hedging jangka pendek yang dilakukan menggunakan transaksi forward, yaitu melibatkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu dengan harga yang telah ditetapkan saat ini, sehingga dapat digunakan untuk melindungi nilai tukar rupiah dan harga komoditas dalam jangka waktu yang relatif singkat, karena kita membahasnya ini adalah hedging jangka pendek. Kemudian ada swap. Nah, mungkin kita sudah tahu arti swap itu, yaitu adalah bertukar, ya ini perjanjian antara dua belah pihak untuk berganti atau bertukar arus kas atau aset keuangan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini digunakan juga untuk mengurangi risiko dari suku bunga mata uang asing maupun fluktuasi mata uang yang dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu ada short selling, yaitu melibatkan penjualan aset yang dimiliki. Harapannya ketika aset tersebut turun, kita tidak mendapatkan keuntungan yang lebih, mendapatkan kerugian yang lebih dalam lagi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada yang tadi kontrak hedging menggunakan hedging jangka pendek, yang ini adalah hedging jangka panjang. Di sini juga ada mungkin hampir sama ya terhadap hedging jangka pendek. Di sini ada 3 hal, yaitu forward contract, swaps, dan diversifikasi portofolio. Mungkin dari forward tersebut hampir sama dengan yang awal. Mungkin di sini waktunya yang relatif lama ya, mungkin lebih dari 1 tahun, yaitu dengan mengunci mata uang yang dengan komoditas di masa yang akan datang. Begitu juga dengan swap, yaitu perjanjian antara dua belah pihak tetapi jangka waktunya yang lebih banyak. Dan yang ketiga itu ada diversifikasi portfolio, yaitu portofolio atau strategi yang digunakan dengan cara mengalokasikan asetnya menjadi beberapa kelas. Jadi ketika aset A mengalami kerugian, maka kerugian yang kita alami tidak terlalu dalam. Seperti contohnya ketika kita mempunyai uang sekitar 100 juta ya, ketika kita investasikan ke barang A dan ketika barang tersebut rugi, maka kita akan mendapatkan kerugian yang lumayan besar karena kita tidak membagi beberapa aset yang kita punya ke dalam beberapa hal. Tetapi ketika kita
mendiversifikasi 100 juta kita ke dalam beberapa aset. Ketika aset A mengalami kerugian, maka aset B, C, D-nya juga masih aman, jadi yang rugi cuma aset A. Jadi manfaat dari diversifikasi seperti itu. Kemudian tadi ada jangka panjang, jangka pendek. Di sini kita masih mempunyai beberapa alternatif, yaitu yang pertama pair trading, cross hedging, kemudian natural hedging, yaitu kalau pair itu melibatkan pengambilan long dan short ya. Mungkin di sini untuk pair trading ini kita harus mengamati chart dan memahami analisa teknikal. Sedangkan cross hedging ini digunakan ketika ada instrumen langsung yang bersejalan yang dapat melindungi aset dan risiko yang lumayan spesifik, jadi bisa dijadikan sebagai sinyal gitu loh, ketika mungkin menjadi indikator bahwa ketika ini merugi atau kini turun, bahwa prediksi harga juga akan turun. Kemudian natural hedging ini tidak menggunakan beberapa hal yang di pair trading dan cross trading, tetapi di sini alami saja, seperti ketika kita bekerja sama dengan perusahaan internasional, maka kita bisa memanfaatkan pendapatan dari pertukaran mata uang asing ke Indonesia sebagai pendapatan dan mengelola pengeluaran dari mata uang Indonesia ke mata uang asing dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat mendapatkan keuntungan dari gap dua hal tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu opsi. Kemudian di sini ada opsi, yaitu call option dan put option. Call option ini merupakan opsi beli, sedangkan put option ini merupakan opsi jual. Mengapa mereka memilih call option? Karena di sana mereka berspekulasi atau percaya bahwa aset akan naik. Jika harga akan naik di atas harga strike atau harga yang ditetapkan, maka spekulan itu dapat mendapatkan keuntungan atau menjual opsi yang dia minta, atau ketika harganya naik maka kita bisa menjual. Begitu juga sebaliknya dengan currency put, yaitu ketika mereka memprediksi bahwa harga aset akan turun di bawah harga strike, maka mereka boleh menjual opsi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Nah, terakhir yaitu perbedaan antara spekulasi dan hedging ya. Di sini lebih singkatnya, lebih gampangnya, bahwa hedging itu upaya untuk kita mengurangi kerugian dari fluktuasi harga, sedangkan spekulasi itu kita mencari keuntungan dari fluktuasi harga. Jadi sangat mudah dibedakan bahwa hedging itu adalah upaya untuk mengurangi kerugian, sedangkan spekulasi itu upaya untuk mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.